46 apa? 46 Derajat panas. Yeay, balik lagi di Propaganda. Program podcast elegan dan canda. Oke. Kita balik lagi nih di episode yang kedua bersama Bung Ganda. dan Bung Yudi. yeay. Dan saya Lucky yang pasti Yud, sehat. Alhamdulillah sehat Mas. Ya, Berapa hari ini kegiatan apa? kegiatan ya biasalah Mas. Outbound. Kayak biasalah. Emang ada outbound, Mas? Alhamdulillah, biar sedikit ada lah. Nggak ada aktivitas lain selain moto sama outbound gitu? Ada di kantor Mas. Oh, kamu punya kantor juga? Punya. Jaga kehormatan bukan? Oh, bukan. Itu selalu dijaga kalau. Oh. Oh, itu selalu saya jaga. Jaga kehormatan. Iya. Jaga kehormatan. Cuma itu doang jadi sementara Iya. ini ya? Sementara gitulah. Asmara gimana? Asmara mengalir lah. Mengalir ya? Mengalir. Kalibrasi asmaranya. Terkikis Mas Yudi. Aku tahan dulu nih. Kalau Bung Ganda gimana Bung Ganda? Aktivitas Gimana, beberapa hari ini? Oh, aktivitas berapa hari ini, Mas? Mengukur tingkat keharmonisan rumah tangga, Mas. Berat. Emang udah ada rumah tangganya? Belum, baru tangganya. Ini serius. Pertanyaan serius. Kegiatan apa tiap hari? Beberapa hari belakangan ini ada event atau apa gitu? Jadi kemarin ada gladi persiapan bersama Event tim. Event apa? Event dari IBB ya, Ya. Mas Yudi. Iya. IBB. Apa itu? Ikatan Bangka Beragam. Iya. Ikatan Bangka Beragam. Iya. Jadi kayak lintas agama gitu, Mas. Oh, dan kalian masih moto video di situ? Kayaknya mau pindah agama katanya Mas Yudi. Lihat orang kemarin, Serius? servernya mau pindah katanya. Oh, Enggak. jadi Belum. mau log out nih ceritanya Belum. dan login ke akun baru. Penasaran nih, kalau apa ya kita coba tanya hobi apa sih hobi? Hobi dikatakan hobi banyak sih hobi saya. Yang pertama itu hobi saya dan jalan. Wow, Luar biasa. luar biasa. Si baru hobinya hobi. Di satu kelas anak SD nih mau ditanyain. Jadi yang ngelis hobi jalan-jalan tuh kayaknya 70%-an ke atas ya. 70. Jalan. Jalan-jalan. Ini serius sih hobi apa sih? Kan kalau apa beberapa tahun kemarin tuh sering kalau pas lagi ngelintas rumah Bung Yudi lagi apa ngoprek-ngoprek motor gitu. Nah, itu tuh cuma selingan doang apa hobi juga? Itu masuk hobi juga Mas. Itu kalau itu masuk hobi. Jujur aja kalau di dunia otomotif itu hobi Mas. Karena dari dulu hobinya ngulik-ngulik motor, modifikasi motor kayak gitu. Ada yang mau balap juga ya saya terima. Ya gitu loh Mas. Si cocok dengan basic keilmuannya. Ya, Iya. banyak Cocok. banyak enggak ininya Mas saya ini. Nggak nyambung ya. Enggak nyambungnya. Kalau basic keilmuan memang seperti yang dibahas di episode sebelumnya. Kalau Bung Yudi ini kan perawat. Perawat. Nah, kalau hobi ini lebih ke kegemaran, Iya. ke passion, Iya. ke gairah. Mm-mm. Apakah memang di jalur kesehatan itu ataupun ada di luar jalur? Iya, benar. Bener apanya? Bener apanya, Mas Yudi? Di luar jalur kesehatan Mas. Seperti Ya ngoprek motor tadi. motor. Ngoprek motor. Bukan Iya. ngoprek sound Mas Yudi. Ya, Ngoprek sound hobi. ngoprek sound kurang sih. Kurang. Harim. Harim hobi Mas. Siapa yang nggak hobi Mas? Hobi. Ya. Asal Nah. jangan haram aja ya. Iya, jangan dong. Beda. Beda ya. Sejujurnya aku nggak Maksudnya- ngerti tuh. Maksudnya adalah itu ngoprek harim sering ngobrol, Iya. nanyain, Iya. ya kan, sering wawancara cewek-cewek gitu lah Oh. maksudnya. Lebih ke situ sih sebenarnya. Nah, kalau Bung Ganda sendiri kalau hobi gimana? Sesuai nggak dengan jalur apa misalnya pendidikannya ataupun basic keilmuan di perkuliahan? Nah, kebetulan Mas di sini agak belok dikit nih Mas.
Saya sebenarnya hobinya olahraga nih Mas. Olahraga. Olahraga seperti bola voli. Sumo. Hah? Sumo. Sumo nanti. Oh, nanti. Nanti 100 kilo dulu Mas. Baru sumo. Di olahraga. Di olahraga. Di olahraga seperti bola voli. Oh, Suka bola voli? suka. Suka Dengan bola volinya. Suka sama bola voli. Oh gitu. Bola voli saya suka. Siapanya Tom Hanks? Hah? Siapanya Tom Hanks? Sepupu Mas. Bahaya. Nah, ngomong-ngomong malam Jumat nih ya. Jumat. Keramat. Kelahiran hari apa? Hari Jumat juga. Iya. Iya. Serius? Serius. Tahu nggak keistimewaannya orang lahir di hari Jumat? Kita Kalau di beberapa, terutama di Pulau Jawa sih ya, itu mereka tuh kayak ada simbol-simbol hari gitu loh. Kayak misalkan orang yang lahir hari Jumat itu sifatnya air gitu loh. Air ini kan yang fleksibel. Kapan dia masuk ke gelas, dia membentuk gelas. Kapan masuk ke botol, dia membentuk botol. Seperti itu. Dia lebih fleksibel ketika dia masuk ke mungkin circle manapun gitulah. Beruntung sih. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya itu biasanya orang hari kelahiran di hari Jumat ini cenderungnya lebih ke rohani dan cocok banget sama Si Bu Yudi. cocok. Si cocok. Siapa yang bikin primbon tuh Mas? Pengen ku gebuk tuh orang tuh. Gak ada cocok-cocoknya kayak. Kalau rohani belum Mas. Belum ya. Iya. Nah, tapi itu kan beberapa pendapat ya, beberapa keyakinan yang mereka pakai gitu loh. Iya. Kalau Jumatnya jam berapa gitu? Jam setengah 10 pagi. Oh pagi. Iya, pagi. Oh pagi. Pagi lah masuk tanah Mas. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak, Jumat pagi. Oh. Jumat pagi. Kok tahu-tahu antanas sih, Mas? Iya. Asal nyeplos aja kamu. Nah, kalau Bung Ganda kelahiran hari apa? Jumat kebetulan Mas. Serius? Jumat. Jam? Jam 2 dini hari. Itulah kenapa saya lembut gini Mas. Oh, gitu. Karena subuh. Pantes kalian cocok nih Hah? ke kuliah karena sama-sama kelahiran hari Jumat. Jumat. Cocok Mas, tapi sering berantem gitu Mas. Iya, Gimana tapi itu? kan berantemnya Tom and Jerry kan. Oh. Nah, itu beberapa pendapat di luar sana ya. Hari kelahiran itu memiliki kesifatan dari simbol-simbol materi yang ada di alam gitu loh. Kayak misalnya hari Senin. Ini kok kita jadi bahas primbon ya? Iya. Random. Ketik rek spasi primbon. Tapi nggak apa-apa. Ya ini kita namanya juga random ya. Random. Nah, kalau kelahiran orang yang kelahiran di hari Senin ini itu sifatnya kalau nggak salah inget nih bunga. Penuh cinta berarti Mas. Ya, maybe lah. Kesifatan bunga. Bunga ini kan ya semua orang suka. Harum. Ya, harum. Namun kan kalau kupikir kalau bunga nih harumnya dia nggak senantiasa gitu. Hanya beberapa periode. Iya, kemudian ada saatnya dia layu dan gugur kayak gitu. Nah, itu Senin. Kalau Selasa nih simbolnya api. Api. Masa api ya Mas? Api. Suka marah-marah berarti ini Mas. Ya, Orangnya. memang orang-orang yang kelahiran di hari Selasa biasanya ya sumbu-sumbu pendek gitu. Sumbu pendek. Yang mudah terbakar, Emosi ya? mudah emosi kepancing. Nah, kalau di hari Rabu itu ini serius nih mau bahas primbon. Hah? Boleh sedikit-sedikit biar yang lain tahu juga Mas. Oh gitu. Jadi yang namanya hari kelahiran, terus penamaan anak yang baru lahir, itu semua ada hitungannya kalau Hitungan Jawa itu. Jawa. Itu Jawa masuknya Jawa apa ini? Ya, Kuno atau apalah itu. Jawa Apa? kuno? Jawa kuno. Ya mungkin. Mas Luki, saya mau tanya nih, kita berdua mau tanya, penasaran nih. Enggak. Enggak penasaran? Enggak, lu aja. Oh, saya aja ya. Panjang bridging ya maksudnya. Mas Luki lahirnya hari apa nih, Mas Luki? Senin. Senin ya? Kalau nggak salah ingat Senin. Senin tadi apa nih Mas? Senin itu Bunga. Bunga. Enggak nih, ini dibagus-bagusin nih Mas. Enggak, saya ada. Dibagus-bagusin nih. Nggak, tapi serius sih kalau dari informasi orang tua katanya Senin. Kan di akte ada. Salah tuh orang bikin tuh kayaknya. Iya. Kan zaman Salah dulu lu. main ini ya, tempat-tempatan gitu. harinya. Kirologi tadi Mas. Main kirologi, kira-kira apa ya?
Maaf, ada suara pesawat jet lewat. Gangguan faktor eksternal nih malam Jumat. Biasa. Dia mau ikut mungkin. Iya, nggak apa-apa, nontonin aja. Apaan? Udah. Kagak ngerokok pada. Hah? Ngerokok. Jam 12. Nih kalau di bau-bau buton nih Mas, udah jam 3 nih Mas. Jam 3 subuh. Bau-bau buton. Saya Sulawesi. kurang jauh saya mainnya. Jadi nggak tahu saya jamnya. Bung, coba nih, Bung Ganda dulu deh. Nah, Dulu kan pernah cerita nih, kan aslinya Belitung ya, Belitung Timur. Beltim ya, Belitung Timur. lebih tepatnya Beltim. Pernah cerita Beltim itu, terutama di kampungnya Bung Ganda, masuk listrik itu di tahun berapa? 2000-an kayaknya Mas. 2000-an. Seingat saya 2004 kayaknya. 2004 2002 ya gitu. 2004. Heeh. Serius? Tsunami-nya Aceh tahun berapa? 2004. Kayaknya gitu deh. Baru masuk listrik. Baru masuk listrik. Sebelum itu pakai apa? Belum tuh. Hah. Pakai aki. Pakai aki. Aki mobil. Aki mobil. Apa Lilin. Banyak korban Kebakaran. kursi hangus tuh. Hangus. Kebakaran. Enggak Mas Yudi. Kebanjiran. Nah gini Mas Yudi. Apa tuh? Tuh, Bung Ganda nanya. Gini. Apa? Keseharian Mas Yudi dari apa? Apa aja tadi? Ke kantor. Ke kantor. Terus Kalau ada outbound ya outbound. Kalau ada job moto video ya kita garap. Oke Mas Yudi. Nah gini Mas Yudi, rencananya ada investor nih. Mau. Investor apa ini? Ada investor, ada salah satu temen investor mau ngasih. Dia itu udah banyak kebanyakan duit lah ya. Kebanyakan duit. Berarti nggak pakai seri lagi duitnya. Ya, nggak tahu lah berseri atau enggak, yang pasti dia punya duit, gimana caranya duit ini bisa berkembang. Jadi kemarin tuh sempat sharing kalau ada kawan-kawan yang punya planning bisnis ya di share aja gitu kan. Nah, ini kesempatan nih buat kawan-kawan, termasuk Bung Ganda juga, termasuk aku juga gitu ya. Seandainya Seandainya nih Mas Yudi. kan Bung Yudi ini dikasih kesempatan sama kawan tadi, nggak perlu kita sebutin namanya, nggak perlu. Itu kira-kira bisnis apa yang bakal dijalani? Di jalan Mas Yudi dengan kondisi Pangkal Pinang tren saat ini. Tren Kita saat khusus ini. Pangkal Pinang ini Mas. Oke. Saya mau buka clothing. Clothing yang bagaimana nih Mas? Clothing baju. Jadi sablon. Oke. Pembuatan baju bordir. Oke. Emang masih menjanjikan gitu clothing di era sekarang? Masih. Tergantung kualitas yang kita punya. Oke. Wadah. Kualitas. Harganya. Kalau masalah harga kita siap bersaing lah. Oh, gitu. Berarti harganya mahal, kualitasnya rendah gitu. Enggak. Kayaknya gitu. Kembali kualitasnya oke. Harga grade 1 lah istilahnya. grade 1. Grade 1 yang itu sablonnya, kualitas sablonnya enggak ya yang ecek-ecek lah istilahnya. Yang standar lah. Nah, Premium, ngomong-ngomong sorry, gue potong. Ngomong-ngomong clothingan, ini kan udah ribuan mungkin jutaan kali ya. Di Indonesia aja nih, gak usah di luar lah. Clothingan yang dengan konsep seperti apa yang akan dirintis oleh Bu Yudi coba? Outdoor. Outdoor banyak nih Mas. Iya, banyak. outdoor. Bisa kayak istilahnya brand sendiri kita pakai. Oke. Iya memang harus brand sendiri. Ini kan konsepnya brand sendiri Mas. Brand sendiri. Dunia racing kita masuk. Dunia olahraga kita masuk. Oke, Gitu. konsepnya outdoor. Cross gender lah ya. Cross genre Mas. Genre. Oke. Sorry. Yang membedakan nih Mas dari clothing-clothingan yang lain gitu. Kalau harga murah kan udah biasa tuh ya Mas. Dari bahan Udah. Bahan sablon. Iya. Bahan sablon seperti apa tuh Mas? Iya kan banyak. Padang-padang banyak di luaran sana yang murah kok. Iya. Emang berani bersaing sama padang-padang itu? Kan kita ada gini ya istilahnya
ketika pas kita mau buka clothing itu udah siap mental dan kata arti kualitas barang kita itu udah di atas standar. Oke. Tadi kan dibilang outdoor nih. Outdoor. Yang cross genre. Cross Jadi genre. ibaratnya aktivitas racing, otomotif masuk. Terus apa tadi? Olahraga masuk. Terus misalkan kayak yang hobi-hobi naik gunung gitu kan. Masuk. Anak-anak Masuk. gunung masuk juga. Ah. Gini ada belum? Udah ada belum yang konsep kayak gitu? Kayaknya belum ya. Belum Yang ya? semua genre gitu Iya, ya. iya. Semua genre dimainkan Belum. gitu. Kayaknya belum deh. Belum ada. Ah, Berarti inovasi nih. Inovasi. Masuk satu poin. masuk. Jika sudah berjalan nih clothingan, kira-kira nama brandnya apa nih Mas? Nama brand. Kita ya nggak ada salahnya Nama brand. Kita andai-andai Nama aja brand dulu. Mas Yudi nih. Kita nggak pernah Brandnya? tahu. Nama brand. Boleh Bangka Outdoor. Bangka Outdoor. Segmennya lokal aja gitu. Ah. Bang. Lokal aja mainnya, tapi Segmennya. mendunia. Segmen. Oh, pasarnya tetap mendunia. Iya. Oh, Coba ingin mengangkat local wisdom. lokal wisdomnya Bangka gitu Mas. Bangka Outdoor. Bangka Outdoor yang mau diangkat. Nah, untuk outletnya nih. Ya, kita udah beberapa langkah nih lebih maju nih kan. Outlet. Outletnya tuh kira-kira kayak gimana Nah. itu, Bak? Di Desain. desain seperti apa, kemudian dengan spek ruko atau speknya distro apa speknya yang bagaimana lah gitu. Spek dibilang distro ya distro, bisa diiniin distro. Kemudian ya tergantung ininya Mas, peminat atau pemesanan kita mainnya. Apa ada tari sambut gitu di depan? Nah, Ada orang nggak nari ada oh nggak ada ya? gitu. Maaf sorry Mas. Simpel aja, simpel. Sorry salah. Yang mudah-mudah diingat gitu. Sorry ampun. Dari sambut. Beda sih emang. Ah, Beda Beda. memang. Iya, memang beda. Distro masuk distro. ada tari sambut. Ding 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 ding. Ada main dambus kan? Ada yang main dambus. Biar masuk. Kalau range harganya Mas, supaya bisa bersaing Mas di pasar Oke. saat ini Mas. Range harga. Range harga. Dan harga Ah, di bawah 110. di bawah 110, Di atas 75. Di atas 5.000. 5.000. Enggak, di atas Di bawah 90. 10 juga. Enggak. Di atas 90.000, Hah? di bawah 110 atau 115. Oh. Itu range harganya. Itu tuh di apa di harga brand-brand kayak apa tuh ya? Erigo mungkin. Oh, Erigo. Sekelas itulah. Oh, Erigo. Oke, kelasnya kelas-kelas Erigo ya. Nanti datang ke rumah Pi Ahmad Mas, kontainer tuh. Oh, enggak. Satu kontainer. Belum mampu. Apa tadi Bangka Outdoor? Iya, Bangka Satu Outdoor. kontainer ke rumah Raffi Ahmad. Itu Bangka Outdoor tuh Mas, temanya Mas apa ada tema-tema gitu Mas? Edisi. Setiap edisi ada edisi. Pasti ada. Pasti ada. Pasti Misalnya Mas, edisi gimana tuh? Oh, jadi apa strategi untuk program ya? Program edisi. Edisi. Pasti ada. Tahun pertama kayak gimana? Iya. Tahun kedua. Pasti ada. gimana? Special edisi pasti ada. Misalnya tahun ini gambarnya tentang pegunungan Ah, atau camping. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kalau seandainya lu bikin edisi pegunungan, anak racing emang mau beli? Ya kan kita bikinnya banyak ini Mas, banyak item. item tuh gimana sih Mas Iya, maksudnya? maksudnya, iya itu tetap nggak mungkin juga bikin satu, dua, iya kan si balik modal. Kau sendiri itu Mas. Kalau aku bener kepala aku. Iya, iya, nggak apa-apa. Nggak maksudnya gini loh, maksud Bung Gana nih gini. Mungkin gimana strategi Bung Yudi, ya kan, untuk mengatasi pasar yang beragam dalam menentukan edisi. Edisi. Itu kalau bagi investor, dari sudut pandang investor pasti ditanyain. Pasti. Itu, Mas. Pasti. Nah, Gimana gimana, tuh, Mas? strateginya Strategi. coba? Gimana mau dapat investor kalau kita nggak bisa yakinin ya? Ah. Nanti kita konsul Mas. Ada tim, nanti saya buat tim. Oh, Ya,
Enggak sendiri. Ya sendiri lah. Kalau saya sendiri pecah otak saya. Otak saya pecah. Enggak mampu, Mas. Tunggu Mas, itu tadi 115 sampai berapa? 90 ya? 90 sampai 110. Itu untuk baju yang gimana itu? Apa raglan atau lengan panjang, lengan pendek? Itu lengan pendek lah. Model-model Lengan baik. pendek. Lengan pendek. Lengan pendek. Kalau lengan Iya. panjang tuh Mas? Yuk, beda harga. Maling. Beda. Lengan panjang itu maling. Kamu tahu itu? Itu tempatnya di Taman Sari. Nanti kamu dimasukin Taman Sari. Polsek. Iya. Polsek. Polsek. Wifi tidak connect. Wifi. Nanti saya bisa telepon teman saya. Pikir taman tadi itu kan. Taman Sari, taman yang tempat orang-orang nongkrong itu. Nah, itu kan dari apa tadi? Dari segi Dari segi range harga. range harga. Terus penentuan edisi. Jadi sih nanti kerja sama tim produksi sama tim editor apa yang mau diiniin misalnya tahun ini apa misalnya. Nah, Enggak, berapa piece? bukan gini dulu Mas. Ini kan Mas Yudi sebagai owner gitu. Nah. Harus tegas gitu sebelum memberikan katakanlah tim. ide Ide. utamanya dari sini. Nah, ide utamanya dari sini gitu. Coba utarakan gitu ide-idenya gitu. Edisi tadi gimana? Apa di atas gunung ada orang mancing gitu? Oke, dari segi desain berarti. Desain, dari segi coba. desain Enggak, Mas. enggak masuk. Hah? Enggak. Iya, gimana tuh Mas? Beda. Rahasia lah. Oh, kejutan. bagus, keren sih dia. Rahasia maksudnya Rahasia. jangan sampai Ditiru. dia bilang dan ditiru. Ditiru. Ya lumayan. Nah, Lumayan. lumayan. Kayaknya konsepnya Apa tuh? apa? Out of the box Out nih of Mas. the box. Nah, sekarang target nih Nah, dalam setahun kira-kira berapa piece? yang terjual gitu. Dalam setahun itu saya hitunglah 1 bulan itu sekitar 30. 30 Oh, berarti piece. satu hari satu. Satu hari satu. Oke, nggak muluk-muluk dia. Satu hari satu wajib Masih itu. masih terjangkau. Oke. Berarti Gimana tadi? satu Setahun? hari satu. Satu hari satu. Satu hari Berarti satu. setahun Satu 365 bulan itu. Oh iya. piece. Oh gitu. Coba dikaliin deh. Dikaliin. 365. Kita ambil di tadi range-nya kan dari 90 sampai 110. Sampai 110. Tengah-tengahnya berapa tuh? 100. 100. Nah, berarti 365 dikali 100.000. 36 juta. 36 juta setahun. Setahun. Nah, Sewa ruko. biaya produksi. Biaya produksi dulu nih. Operasional. Emang masuk 36 juta. Masuk lah 36 juta. Sewa ruko dulu deh. Ruko enggak sewa. Oh, enggak sewa? Ruko enggak sewa. Kok bisa? Kan ada di kantor. Oh, punya sendiri. Punya sendiri. Weh, oh mantap, Punya sendiri. mantap. Gaji nih Mas. Gaji karyawan. Kira-kira gaji karyawannya berapa nih Mas? Ya kalau produksi segitu plus jahit ya. Plus jahit plus sablon. Kan kita mainnya satu baju misalnya sablon berapa rupiah gitu. Nah, tergantung dapatnya berapa item. Hitungannya Per item. gaji enggak maksudnya gaji karyawan nih per bulan apa per item? Per item. Produksi. Per item produksi. Buruh harian Sablon, Mas. ya, buruh harian. Kalau kita mainnya di per bulan itu enggak full. Emang ada orang yang mau kerja Ada, gitu dibayar pasti per ada. piece gitu per Pasti item? ada. Si yakin. Ada. Kalau gue jadi dia mending cari gawe lain. Cari. Iya, ada. nggak menjanjikan kerja di situ. Enggak. Nggak menjanjikan. Bangka outdoor. Enggak. No, nanti dulu katanya. Nah, di tahun pertama hire berapa karyawan? Ambil 10 aja dulu. 10. Itu banyak. Bagus 10. itu. Banyak. 10 karyawan. Emang buat apa aja coba? Divisi-divisinya. Nah, divisi. Jahit, Oke, jahit. jahit, sablon. Berbeda Jahit, tuh. Iya. Sablon beda. Oke, jahit sablon. Editing. Editing. Nah, kemudian Editing maksudnya editor, tukang desain. editor ya. Oke. Desain. Kemudian apa? Penanggung jawab ininya. Oh, kan Oh, ini. manajer apa ya? Manajer ya? Bukan sih. Apa nama tuh? Penanggung Quality control bukan? Penanggung jawab produksi. Hmm. Oh, penanggung jawab produksi. Oke, 4 udah. Iya, 4.
10, 6-nya kemana tadi? Banyak mas. Hah? Banyak. Banyak. Apa nyuci baju? Yang mau di list juga itu. Ah, Nanti ada. ya kan seandainya gue nih jadi investor, Yud, ya kan, lu mau bikin clothingan, ya kan, lu perlu modal berapa? Sekian, oke bisa nih, kayak gimana nih konsep, terus prepare bisnis lo kayak gimana, karyawan lo berapa, gitu. Iya, nanti kita hitung-hitungnya mas. Oh, Nanti kita hitung. Iya. Nanti kita hitung-hitungnya. Lalu, jelas dulu. Bakar, tahu. Hari dalam malam. nah, oke, nih Bu Yudi berarti ada rencana mau buka clothingan nih kalau memang ada calon Kalau investor yang berminat dan sadar. Yang berminat dan gimana tuh? Sadar. Dan sadar. Hah? Sadarnya garis bawahi. Iya. Ya minatnya sadar. Yo, sekarang sadar dulu dong. Iyalah. Sadar dulu bahwasanya ini profitable enggak, ya kan? Masuk akal enggak gitu. Nah, sekarang Nah, Bung Ganda. Nah gimana nih? Bung Ganda nih kita tanya, ya kan? Ada investor. Ada Anggaplah investor. gua nih. Ah, Gua investor. Lu mau buka apa? gua nggak pikir apa-apa. Alangkah simpel gitu mas. Nggak ada pikiran lagi kamu. Selesai udah. Hah? Selesai. Selesai. Ya udah. Ya udah. Bawa nongkrong aja udah. Bawa mati aja mas sekalian. Enggak nih mas. Jujur, Sini. Apa kira-kira? bisnis yang menjanjikan saat ini dari beberapa teman-teman di bidang kuliner, kayaknya es batu kristal tuh mas. Es Masih- batu kristal. Kenapa es batu kristal? Karena supplier untuk di Pangkal Pinang sendiri belum banyak nih mas yang memakai apa? Yang mensupplier ke tempat-tempat kuliner makanan. Oh gitu. Dari mana yang anda tahunya? Dari- Dan memang sih tahu memang 2. Dan yang baru nih kayak 3 deh. Ada yang baru kan ya? Iya, Ah. yang lama nih 2. Ah. Ada 2 lah produsen es batu Ada kristal. 2. Cuma yang satu lancar, yang satu kadang tersendat-sendat lah produksinya. Nih yang belakangan ada lagi baru muncul. Kenapa milih itu? Ya, karena seiring berjalan waktu rumah makan atau Bisnis kuliner di- makin ngejamur. makin jamur, semakin permintaan tuh banyak gitu mas. Oke. Tapi supplier minim gitu ya. Minim, suppliernya minim. Di situ mas kita Nah, mainnya. sekarang pertanyaan selanjutnya. Heeh. Bisnis es batu kristal. Apa yang membedakan? Dengan es balok. Bukan, membedakan bisnisnya dia dengan produsen lainnya. Heeh. Apa sih bedanya? Bedanya, mungkin tepat waktu dalam pengantaran mas. Mungkin kita pelayanan. lebih Oke. pelayanan prima, service excellent. No. Di sini mas kita mainnya mas. Service excellent. Si berat. Ada Apa udah siap ke lab kayak gitu untuk produksinya itu? Kan harus diukur kalau tuh. diuji ya. Diuji. Harus diuji tuh. Diuji. pH-nya berapa, Betul. airnya, Iya. air masak atau air mentah. Kan sedangkan di Bangka itu susah nih cari airnya, air bersih lah. Bersih ya. Air Dikatakan bersih. air bersih, yang susah. yang standar pH-nya Yang layak standar untuk pH buat layak konsumsi. layak konsumsi itu. Gimana caranya, Mas? Kami kemarin sama saya kan udah ada ancang nih mas. Udah bersama tim rencananya mau di kaki Gunung Mangkol mas. Emang udah bisa? Dia terjun Mangkol tuh mas. Emang itu kadar pH-nya udah dipelajari, udah dites itu. Nah, Udah mau memenuhi syarat. rencananya mau dites mas. Rencananya. Ini Ini kan kan memang baru berandai-andai. plan ya, bisnis plan ke depan. Nah, kenapa di kaki Gunung Mangkol? Rencana mau di Gunung Everest tuh mas. si sanggup. Nah, itu kenapa tadi pertanyaannya? Gimana? Kenapa harus di kaki Gunung Mangkol? Karena kalau di kaki ibu udah dosa. Oke. Tadi udah kejawab belum? Apa yang membedakan bisnisnya Bung Ganda dengan produk es batu kristal dan produk kompetitor lainnya? Yang Apa? membedakan? Yang bedanya. Oh masih ditanya nih mas. Selain Belum yang jawab cepat tadi kan? cepat saji. Oh, cepat udah, antar, pelayanan gitu. tadi. Selain pelayanan. Selainnya, Selain pelayanan. Mereka juga kayaknya cepet deh ngantarnya.
kayaknya lebih diperbanyak lagi ininya. Apanya? Komposisi ini apa namanya? Quantity. Kuantitinya, Mas. Kuantitinya. Oh, harga naikin juga berarti. Harga tetap di bawah Mas mainnya, Mas. Mainnya di bawah. Di bawah. Bawah, seberapa Hah? meter bawahnya itu? Bawahnya. Ah. Ya seharapan Mas Yudi lah. Oh, berarti Bung Gada bakal nentuin harga di bawah Ya, harga yang harga, sekarang. iya. Seller yang Tapi sekarang. secara kuantiti dinaikin nih. Dinaikin. Oke. Emang udah hitung-hitungan. Ah. Hah? Si owner. Dari perawatan mesin lah dalam 1 bulan itu berapa kira-kira? Nah, memang menariknya untuk bisnis es batu kristal, investasi terbesar adalah di mesin. Di mesin. Emang udah pernah survei harga mesin, tahu nggak? Mesin es batu kristal. Harga mesin. Nah, Ya kisaran 1 Pajero lah, Mas. Berapa satu baju? Pajero berapa sekarang? 500-an, Mas. 500-an. Baru listriknya aja dapatnya itu. Kalau 500-an gitu. Kalau itu masih kelas, tauku sih di harga 500-an. Kiloan Itu tuh masih kelas home industry. Kiloan. Ini skalanya mau home industry atau memanglah pabrik Ya, besar? kita home industry lah, Mas. Yang kecil-kecilan dulu lah. Oh gitu. Ah. Sebulan targetnya berapa penjualan? Ya minimal ada 20 apa nama tuh? Warung lah. Sing hitung. Sing hitung. 20 warung. Si kok warung sekilo. Enggak bener. Ini calon investor ini jalan mundur, Mas. Dengar presentasi kayak gini nih. Iya kan? Oke, dari mesinnya aja harga 500-an. Belum tempat, ya kan? Belum instrumen alat lain. Belum karyawan. Belum beban listrik. Listriknya gede. Yang paling krusial adalah teknisi mesin produksi itu. Itu susah, SDM-nya di Bangka, mau nyari di mana? Udah mikir bola tuh, mau buka itu. Kayaknya kalau gini caranya mundur deh, Mas. Mundur, Mas, kayaknya dari bisnis tuh. Tapi enggak gini, usaha bisnis kristal tadi kami dari tim akan ada apa nama tuh? Apa? Grade-grade-nya, Mas. Oh, ada grade. Ada yang dingin, sedang dinginnya gitu dari es. Bentar. Oke, lanjut. Gimana Mas. itu? Menarik kayaknya. Menarik kayaknya, Mas. Lanjut. Ada yang dingin sekali gitu, Mas. Oke, berarti bicara dingin bicara suhu. Suhu bicara derajat nih. Derajat. Nah, berapa derajat maksudnya tuh di range berapa? Di 46 lah, Mas. 46 apa? 46 Derajat panas. Panas bodoh. Itu si es batu. Es batu apa? Saya kira. Aduh. si tahu Nggak cocok berarti. enggak Peluang ini nggak cocok untuk di lingkaran ini. ada yang nggak bener nih. Ya, artinya jadi gini kawan-kawan. Ada beberapa pendapat ketika kita berbisnis yang berorientasi dengan modal seadanya 100%, itu jangan lo pakai 100%, 80% enggak. Jadi 50%-nya tuh untuk safety. Karena apa? Ini fase baru merintis, men.